Sistem ekonomi, bumi air laut dikuasai oleh negara dan negara sebagai penentu yang menyelesaikan ekonomi kesejahteraan bangsa diatur oleh manajemen negara yang dipimpin oleh Presiden Indonesia. Elvan Gomez, praktisi hukum, saat ditemui Detik Fakta TV di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024, mengatakan bahwa kerusakan yang diciptakan Presiden Joko Widodo di akhir masa kekuasaannya akan menjadi beban bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto. Menurut Elvan, Jokowi tak hanya meninggalkan gunungan utang, proyek mercusuar yang membebani anggaran, juga kerusakan sistem hukum dan politik akibat ugal-ugalan mengangkangi hukum dan sistem demokrasi. Maka sungguh aneh jika Prabowo menjadi penyokong siasat Jokowi yang akan merepotkannya kelak. Sistem ekonomi, bumi air laut dikuasai oleh negara dan negara sebagai penentu yang menyelesaikan ekonomi kesejahteraan bangsa diatur oleh manajemen negara yang dipimpin oleh Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Jadi menurut Pak Gomez, apa sih pesan khusus buat Prabowo setelah beliau dilantik ini? Ya, Prabowo harus kembalikan Undang-Undang Dasar 45 dulu. Biar struktur hukumnya dulu benar dulu. Tapi kira-kira menteri-menteri yang sudah terpilih ini sudah tepat belum menurut Pak Gomez selaku pengamat? Kalau saya itu kan sebenarnya Prabowo sebagai arranger, kan dia udah tahu. Tinggal pembentukan tadi, tinggal bagaimana Prabowo bisa menjadi komandan, bagaimana dia sebagai komando yang mampu mengarahkan dan para menteri itu mampu mengembangkan Prabowo nya manajerial. Jadi menteri itu akan mampu mengembangkan apa yang disarankan oleh Prabowo. Nah, sebenarnya Prabowo konsepnya nggak susah-susah. Bagaimana mencerdaskan bangsa, bagaimana mensejahterakan bangsa. Nah, mencerdaskan bangsa harus dialalasi dengan aturan hukum yang benar. Aturan hukum yang benar, Undang-Undang Dasar itu 45 itu kembali dulu. Menurut Pak Gomez sendiri, kira-kira Prabowo ini mampu nggak sih apa yang diinginkan oleh rakyat itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tadi? Kalau Prabowo nggak bisa kembalikan Undang-Undang Dasar 45, berarti Prabowo nggak mampu menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau dia berani mengembalikan pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Prabowo saya anggap, saya yakin dia mampu. Karena satu, dialah bekas pimpinan komandan pasukan khusus yang telah diuji kemampuannya, keliderannya sebagai pemimpin. Kedua, dia sebagai seorang yang dari keluarga yang punya nilai nasionalisme dan jiwa-jiwa kepemimpinan yang sudah bisa teruji. Menurut Pak Gomez sendiri terkait ini dengan terpilih Prabowo, apakah ini juga menjadi kebangkitan lagi nih gaya kepemimpinan Orde Baru atau keluarga cendana atau bagaimana? Sebenarnya nggak ada urusan itu bukan kayak Orde Baru maupun Orde Lama maupun Orde Reformasi. Yang penting dalam kehidupan negara ini bagaimana masyarakat sejahtera, bagaimana masyarakat itu cerdas. Nah, dengan masyarakat sejahtera cerdas, demokrasi pasti berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Saja sepanjang kita nggak punya rumah, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang asli, ya kita nggak jelas mau kemana arah tujuan kemerdekaan bangsa. Karena apa? Sudah dilakukan secara reformasi di rumah Undang-Undang Dasar 45 ternyata gagal. Dan mental orang menjadi rusak, korupsi makin banyak. Berarti intinya Undang-Undang Dasar harus dikembalikan lagi, Pak? Satu, tegakkan hukum dengan membalikan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, mengembalikan sistem ekonomi. Ketiga, sesuai dengan undang-undang sesuai korporasi. Ya, disusun secara bersamaan. Yang ketiga, mengembalikan bagaimana fungsi aturan undang-undang selaras dengan Undang-Undang 45. Baik, pesan terakhir, Pak. Ya, saya berharap Prabowo mengembalikan Undang-Undang 45 dan menjadikan Undang-Undang 45 menjadi bagian undang-undang dan aturan pelaksanaan mereka dalam pemerintahan yang akan dijalankan oleh yang namanya para menterinya kepada tingkat yang ke bawah, yang ke bawahnya lagi. Oke, Pak Gomez, makasih, Pak.